Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Ahmad Fauzi, NPM 18140082, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 6C. Di sini saya akan menjelaskan menurut saya pembelajaran daring itu seperti apa. Untuk memenuhi tugas mata kuliah micro teaching. Menurut saya pribadi, pembelajaran daring ini pada umumnya di kalangan mahasiswa banyak yang merasa kewalahan dikarenakan susahnya jaringan. Apabila dia ditinggal di pelosok misalnya, jaringan mati. Pada saat proses pembelajaran daring berlangsung, maka dia akan mengalami ketinggalan. Sehingga dia akan tinggal dengan mata kuliah yang berlangsung. Pada tingkat SMP banyak juga yang merasa kewalahan. Ada seorang yang bercerita kepada saya bahwa dia tidak suka dengan daring ini dikarenakan jaringan juga. Dia lebih baik masuk setiap hari ke sekolah dibandingkan dengan daring. Begitu juga anak SD. Pernah saya tanya bagaimana pembelajaran daring mereka saat ini. Mereka katanya hanya masuk 2 kali dalam seminggu, yaitu pun hanya bergantian. Biasanya mereka masuk setiap hari. Itu pun kalau mereka masuk setiap hari, ada juga kadang siswa yang ketinggalan pelajaran. Apalagi lah saat daring ini. Mereka tidak mau tahu. Kadang ada yang mendengarkan, kadang ada yang tidak. Jadi ini kedepannya pembelajaran daring yang dilakukan oleh pemerintah. Harapan saya tidak ada untuk tahun ke depan daring lagi. Dan mudah-mudahan ini kedepannya seperti biasa, normal kembali ke sekolah. Daring pada umumnya itu hanya terfokus pada monoton saja. Kita hanya terfokus pada HP. Ketika HP itu tidak dipenuhi dengan jaringan, maka peserta didik atau mahasiswa yang menerima pembelajaran dari seorang guru atau dosen, maka dia akan ketinggalan apabila jaringan mati. Tetapi kalau kita seandainya masuk ke dalam sekolah, kita masuk setiap hari, kita akan menerima pelajaran dari seorang guru atau dosen, maka siswa atau mahasiswanya tidak akan ketinggalan pun apabila dia libur, tidak masuk ke sekolah. Jadi pembelajaran daring ini mungkin bisa dikatakan pembelajaran yang sangat tidak disukai oleh mahasiswa, siswa yang SLT sederajat dan siswa anak SD. Karena faktor pandemi COVID-19, ya dari pemerintah mau tidak mau pembelajaran daring sudah dilakukan, mungkin sudah ada 1 tahun. Bukti nyata yang dapat saya lihat yaitu pribadi saya sendiri tidak suka dengan daring ini karena saya merasa susah menerima pembelajaran karena difaktorkan karena jaringan di kampung saya terkadang mati-mati. Kadang mati dalam ada 2 hari atau 3 hari. Jadi harapan saya untuk ke depan, semoga pandemi COVID ini hilang dan pembelajaran daring tidak akan dilaksanakan untuk tahun ini lagi dan kembali normal lagi. Demikianlah hasil penjelasan pembelajaran daring menurut saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.